Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasara Rahab, NIM 2521140 dari kelas PTIK 5D. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengkonfigurasi IP statik, DHCP server, FTP server, dan DNS server pada Windows Server. Di sini kita akan masuk tentang pengertian dari Windows Server. Apa itu Windows Server? Windows Server ialah suatu merek atau brand sistem operasi server yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft yang mendukung manajemen tingkat interface, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server berperan sebagai server atau data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Windows Server pertama kali dirilis pada tanggal 24 April 2003, yaitu edisi Windows Server 2003. Dan sekarang sudah banyak edisi dari Windows Server. Fungsi dari Windows Server sendiri ialah sistem operasi server yang digunakan untuk mengelola dan mengatur konfigurasi server dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer server di dalam suatu jaringan. Windows Server mampu mendukung kinerja atau performa sebuah komputer yang telah terhubung pada suatu jaringan sehingga sistem berjalan dengan baik. Secara umum, Windows Server menyediakan layanan yang server oriented, yaitu berfokus pada server, seperti menghost website, memanajemen sumber daya semua pengguna dan aplikasi, memanajemen pengguna, messaging atau pesan, keamanan dan otorisasi, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan server. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi dari IP statik. Dalam mengkonfigurasi IP statik ini sama seperti kita mengkonfigurasi IP di Windows biasa, yaitu langkah yang pertama kita masuk ke dalam control panel. Setelah masuk di dalam control panel ini, kita klik network and internet. Di sini kita masuk di network and sharing center. Selanjutnya kita masuk di change adapter setting yang berada di pojok kiri atas. Setelah di sini kita pilih Ethernet 2, klik kiri, lalu pilih properties. Di sini setelah kita mengklik properties, kita mencari yaitu Internet Protocol versi 4 dalam kurung TCP IPv4. Setelah kita mendapatkan Internet Protocol versi 4, kita klik sekali, baru kita masuk ke properties. Setelah masuk di properties, di sini saya sudah memasukkan sebuah IP address di dalam perangkat saya, yaitu 192.168.56.1.
dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah kita mengisi IP address dan subnet max-nya, kita bisa langsung klik OK. Setelah OK, kita close, baru kita coba cek apakah IP kita sudah masuk, sudah berhasil kita konfigurasi. Caranya yaitu kita masuk ke command prompt. Di sini kita akan memping IP yang sudah kita masukkan tadi. Caranya yaitu ping, baru kita masukkan IP yang tadi 192.168.56.1, enter. Nah, di sini kita bisa lihat IP yang kita masukkan tadi berhasil. Mungkin cukup sekian langkah-langkah dari konfigurasi IP statik di Windows Server. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam cara mengkonfigurasi DHCP server di Windows Server. Bagi Anda yang tidak ingin ribet memasukkan IP secara manual sama seperti sebelumnya, kita bisa memanfaatkan fasilitas dari DHCP. DHCP sendiri ialah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Salah satu protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke komputer dalam satu jaringan. Nah, dengan ini kita tidak perlu lagi mengatur IP klien secara manual dan jadi lebih hemat tenaga dan biaya. Di sini kita masuk langkah yang pertama, yaitu kita mengklik menu manage di paling atas pojok kiri atas. Baru setelah kita klik manage, kita akan klik add roles and features. Setelah kita klik add roles and features, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita pilih role based and feature based intelligence. Baru kita klik next. Nah, setelah kita klik next, kita akan masuk ke Add Roles and Features wizard. Di sini ada dua pilihan, yaitu select and server from the server pool dan select a virtual hard disk. Nah, jadi di sini kita pilih yang paling bagian atas yang pertama, yaitu select a server from the server pool. Baru kita klik next. Setelah kita klik next, di sini kita banyak di situ menu. Di sini kita centang di DHCP server. Setelah kita centang DHCP server, kita klik next. Di sini kita akan memilih fitur dari DHCP tersebut. Di sini kita sudah menemukan semua fitur-fiturnya, jadi kita langsung klik next. Di sini mereka akan memberikan sedikit deskripsi dari DHCP,
Sedikit pengertian dari DHCP bisa kita baca lebih dahulu biar kita lebih paham tentang bagaimana DHCP server di Windows Server tersebut. Tapi kalau orangnya malas baca, bisa saja kita langsung tekan next. Di sini kita kan diminta konfirmasi untuk menginstal DHCP. Kita langsung klik install. Setelah kita install, kita menunggu beberapa saat. Setelah kita menunggu, nanti kita akan dapat notif center dari DHCP. Jadi kita di sini seperti ini. Di sini kita klik complete DHCP configuration. Setelah kita klik complete DHCP configuration, kita tunggu sampai instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kita masuk deskripsi. Di sini kita klik next. Di sini kita authorization. Sini kita pilih paling atas, push the following users credentials. Baru kita klik commit. Setelah kita commit, di sini kita tengok ini kan, Catering Security Group done. Bisa kita lihat semua sudah done, sudah oke. Baru kita close. Setelah kita close, kita masuk pada bagian tools, menu tools di atas. Setelah kita masuk pada menu tools, di situ ada beberapa pilihan. Di sini kita akan memilih dari pilihan DHCP. Kita klik DHCP. Baru di sini kita memilih Win34 Oracle jempolan.net. Di sini bisa tergantung dari nama perangkat saudara-saudara. Di sini nama perangkatnya Win34. Kita klik kanan. Baru terdapat beberapa menu. Di situ paling atas ada menu add garis miring remove begins. Kita klik add atau remove. Setelah kita klik add atau remove, di sini kita akan diperlihatkan dari alamat IP kita, yaitu alamat IP kita 192.168.42.89 dan jenisnya ialah Ethernet. Baru kita setelah dipastikan alamat IP kita benar, baru kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita kembali ke menu yang pertama tadi. Di sini kita akan pilih menu dari IPv4. Di IPv4 ini kita mengklik kanan. Baru setelah klik kanan, terdapat dari situ beberapa menu. Kita pilih salah satu menu, yaitu menu Newscope. Setelah kita pilih menu Newscope, kita akan berada dalam tampilan seperti ini. Kita langsung next saja. Di sini kita diminta untuk membuat nama scope-nya. Buat saja di situ, terserah saudara buat nama siapa, nama sendiri
nama orang lain, nama orang spesial itu terserah kan. Di sini kita akan buat namanya yaitu sahabat blogger. Setelah kita buat nama dan deskripsinya, kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan range atau jarak dari IP pertama ke IP terakhir. Di sini kita akan masukkan IP pertama untuk DHCP server di start IP address. Yaitu di sini kita masukkan 192.168.42.101. Di sini di start ini berarti alamat IP dari klien DHCP kita dimulai dari IP address start ini, yaitu 192.168.42.0101. Dan NIP address ini merupakan IP terakhir, IP paling ujung dari IP DHCP server kita, yaitu 192.168.124. Baru kita masukkan subnet maxnya, yaitu 255.255.255.0. Setelah kita masukkan yang semuanya dirasa sudah pas, baru kita klik next. Setelah kita klik next, kita akan diminta IP mana yang tidak bisa diberikan kepada klien. Di sini kita akan mengambil IP yang tidak bisa dari klien, yaitu 192.168.42.101 sampai 192.168.42.106. Berarti di sini kita klien kita tidak akan bisa memakai IP address dari 1.101 sampai 106. Baru kita klik add. Setelah kita klik add, maka yang tadi kita masukkan akan masuk. Setelah kita masukkan yang tadi, maka akan masuk ke bagian bawah, yaitu exclude address range. Nah, di sini kita lihat sudah masuk kan. Baru kita klik next. Setelah kita klik next, di sini kita diminta untuk berapa lama atau berapa durasi dari klien dalam memakai IP address kita. Di sini saya buat yaitu 100 hari. Terserah dari saudara-saudara nanti mau buat berapa hari, mau 2000 hari, mau 1 hari, mau 2 hari, terserah. Di sini saya akan buat 100 hari. Baru kita klik next. Di sini kita minta untuk configuration the DHCP options. Ini semacam pengaturan tambahan dari DHCP. Ini banyak kegunaannya pengaturan tambahan dari DHCP ini. Jadi kita pilih yes. Setelah kita pilih yes, kita next. Setelah di next, di sini kita akan mengatur default gateway dari IP klien kita. Di sini default gateway-nya kita buat saja dari alamat IP perangkat kita atau server, yaitu 192.168.42.89. Baru kita add. Setelah kita add, nanti
otomatis IP yang kita masukkan tadi masuk ke bawah. Setelah IP-nya masuk ke bawah, kita klik next. Setelah kita klik next, di sini kita diminta untuk membuat parent domain dari dan DNS dari DHCP. Di sini kita buat saja jempolan net. Di sini juga terserah kawan-kawan atau saudara-saudara buat domainnya apa. Nama servernya juga terserah mau buat apa. Di sini kita buat jempolan server. Di sini DNS yang nantinya akan diberikan ke klien. IP DNS yang nanti akan memberikan IP-nya ke klien. Baru kita klik next. Setelah kita klik next, kita akan masuk ke Windows Server. Di sini kita langsung klik next saja. Setelah kita klik next, di sini kita akan masuk ke halaman. Di situ lamannya yaitu Active Scope. Kita akan mengaktifkan scope yang baru. Ya, kita pilih, berarti kita akan pilih yes. Baru next. Setelah kita next, kita akan masuk di sini untuk finishing dari install scope DHCP. Kita klik finish. Setelah kita klik finish, kita akan mengecek apakah DHCP yang kita konfigurasi itu berhasil atau tidak. Di sini kita akan klik IPv4. Di situ sudah ada contents of DHCP server, scope, server option, policies, dan filters. Berarti DHCP yang sudah kita konfigurasi berhasil. Dan kita akan mengecek rank atau jarak yang tadi, jarak dari IP DHCP server kita, yaitu dimulai dari 192.168.42.1 sampai 192.168.42.124. Di sini kita melihat sudah pas kan? Setelah itu kita akan ngecek dari apakah DHCP kita berhasil. Kita akan masuk ke perangkat klien. Di sini kita masuk ke, sama seperti video sebelumnya, kita masuk ke control panel, baru kita pilih IP protokol versi 4 atau IPv4. Klik properties. Di sini kita ngambilnya obtain an IP address automatic. DNS-nya juga kita pilih automatic. Tadi pas di IP static kita pilih yang use the following IP address. Di sini kita pilih yang automatic duanya, DNS dan IP address-nya. Setelah kita pilih automatic, kita klik OK. Setelah klik OK, kita masuk ke details. Kita cek apakah IP dari klien kita sama seperti IP dari yang kita masukkan di range tadi. Di sini DNS-nya masuk, yaitu jempolan.net. DHCP enable yes. IP address-nya 192.168.42.108. Berarti IP dari klien dan DHCP yang kita konfigurasi tadi berhasil, dikarenakan IP dari klien yang kita cek ini berada di antara range-nya, yaitu 101 sampai 124. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengkonfigurasi dari FTP server. FTP server merupakan singkatan dari File Transfer Protocol. Adalah suatu protokol yang berfungsi untuk menukar
tukar file dalam suatu network dalam menggunakan TCP koneksi, bukan UDP. FTP ini bertugas untuk memberikan layanan tukar menukar file atau saling mengirim file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP bila mendapat permintaan dari klien. Jadi dapat kita simpulkan tujuan dari FTP ini adalah untuk sharing data atau berbagi data, dan untuk indirect atau implicit remote computer untuk mengatur lalu lintas dari pengiriman data dan menyediakan penyimpanan bagi user atau klien. Dalam mengkonfigurasi dari FTP ini, langkah yang pertama adalah kita masuk ke dalam buka file server manager. Setelah kita buka file server manager, kita masuk ke dalam menu Add Rules and Features. Ini yang sudah ditandai merah ini, nomor 2. Kita klik, baru kita akan masuk ke dalam Before You Begin. Di sini kita akan ada suatu pemberitahuan. Setelah kita baca, baru kita next. Setelah next, kita akan memilih Role Based and Feature Based Installation. Kita pilih, baru kita next. Setelah kita next, kita akan berada dalam pemilihan server. Kita akan pilih select a server from the server pool. Jika sudah kita klik, baru kita next. Di sini karena FTP kita berada dalam web server IIS, maka aktifkan terlebih dahulu web server IIS. Setelah itu baru kita tambahkan rule FTP server. Setelah kita tambahkan pada manajemen tools, nanti akan terdapat FTP server. Kita akan klik add feature. Setelah kita klik, nanti akan secara otomatis tercentang web server IIS nya, dan kita klik next. Setelah kita klik next, di sini kita akan diberikan fitur-fitur dari FTP tersebut. Sama seperti DHCP tadi, kita langsung klik next. Sini juga ada sebuah pemberitahuan. Kita langsung klik saja next. Selanjutnya kita klik atau kita checklist pada bagian FTP server. Pada bagian FTP server ini, setelah kita klik, kita akan klik next. Kemudian kita centang pada bagian atas sini, baru kita lihat semua deskripsinya. Setelah dirasa pas, kita klik install. Setelah kita mengklik install, kita diberikan untuk menunggu untuk beberapa saat. Setelah proses instalasi selesai, kita klik close. Baru selanjutnya kita pergi ke server manager. Baru pada bagian atas ada di situ menu tools. Di sini kita akan kita pilih internet
Information Service atau ISS. Kita pilih menu ISS, baru akan tampil seperti ini. Di sini nama perangkat dari kita ialah Refi. Nah, di sini kita akan pilih Refi, kemudian double klik, tulis perangkat kita, baru ada nanti pop up atau notifikasi, kita checklist, baru kita klik yes. Setelah itu kita akan menuju dialog Internet Explorer. Di sini kita akan unchecklist, continue, atau kita hilangkan checklistnya, baru kita close. Kotak dialog Internet Explorer 11 akan muncul. Klik Ask Later karena kita akan menggunakan web browser yang lain. Pada server home, pilih FTP Authentication untuk menjelaskan user yang diberikan hak akses login nantinya. Dalam FTP Access ada dua grup, yakni Anonymous dan Basic. Jika Anonymous, semua user bisa mengakses FTP tersebut. Kemudian kita klik di Anonymous, menjadi status dari Anonymous menjadi Enable. Kemudian kita kembali ke halaman server home. Kita pilih FTP Authorization Rules. Kita klik, nanti ada tampilan. Kita pilih yang nomor 2, baru kita checklist yang di bawah red dan false, baru kita klik OK. User sudah ditambahkan. Nanti user ini bisa mengakses FTP tanpa ada login password. Selanjutnya kita akan membuat letak folder yang akan di-share nantinya pada klien. Di sini saya membuat folder pada drive C. Nama foldernya yaitu FTP. Setelah kita menambahkan user dan folder di FTP, selanjutnya kita akan menambahkan site. Kita klik kanan pada folder site, baru kita pilih add FTP site. Kemudian akan masuk pada tampilan seperti ini. Kita masukkan nama FTP site kita. Di sini saya akan masukkan FTP refi.com dan tempatnya, direktorinya berada di tadi di folder yang sudah kita buat. Kemudian IP binding pada settingan berikut adalah IP yang digunakan oleh server. Berarti IP yang digunakan oleh komputer atau perangkat kita. Pilih portnya, port berapa? Di sini kita akan pilih port 21. Di bawah kita klik no SSL, baru kita next. Pilih authentication serta authorization dengan Anonymous serta klik pada permission read and write, baru kita klik finish. Konfigurasi FTP kita sudah selesai. Kita bisa coba untuk verifikasi dengan mengklik tanda Explorer. Di sini kita langsung masuk pada folder FTP yang sudah kita buat dalam satu folder untuk mencoba FTP yang tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam DNS server. DNS server merupakan singkatan dari Domain Name System.
adalah sebuah sistem yang memungkinkan manusia dan komputer untuk berkomunikasi secara lebih mudah. Berarti DNS ini berada di antara komputer dan manusia. Maksudnya di sini DNS ini ibarat seperti penerjemah dari bahasa manusia ke bahasa komputer dan bahasa komputer ke bahasa manusia, supaya kita lebih mengetahui dan paham dan mempermudah kita dalam menggunakan komputer. Di sini langkah yang pertama dalam konfigurasi DNS server yaitu kita masuk ke Windows Server, terus kita klik atau kita buka Server Manager. Di sini langkah-langkah yang pertama hampir sama seperti langkah mengkonfigurasi dari DHCP dan FTP. Kita klik Add Rules and Feature. Setelah kita klik, di sini akan muncul pop-up. Di sini kita langsung klik Next saja. Setelah itu kita pilih Role Based Feature Based Installation. Kita Next. Di sini juga sama seperti FTP sebelumnya, kita klik Select and Server from the Server Pool. Baru kita klik Next. Di sini bedanya. Di sini kita akan klik pada menu ini, kita akan cari menu DNS. Setelah kita cari menu DNS, baru kita klik Next. Nanti akan muncul pop-up seperti berikut. Ini ialah pop-up yang menunjukkan untuk kita menambahkan fitur dari DNS tersebut. Kita klik Add Feature. Selanjutnya kita klik Next. Baru di sini kita langsung klik Next saja, karena di sini kita akan memilih fitur-fitur tambahan dari DNS. Selanjutnya di sini kita akan diberitahu tentang sedikit deskripsi dari DNS. Baru kita klik Next. Di sini kita centang atau checklist pada bagian paling atas, yaitu Restart the Destination Server Automatic. Setelah kita checklist, kita klik Install. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah proses instalasinya selesai nanti, kita klik Close dan kita masuk ke Server Manager lagi, tapi di sini kita memilih menu Tools yang berada pada bagian kanan atas. Setelah kita klik menu Tools, ada di situ beberapa menu, ada beberapa pilihan. Di sini kita akan membuat atau mengambil DNS. Jadi kita akan klik DNS. Setelah kita klik DNS, nanti di situ ada bagian dari Portwatch Lookup Zonas. Di situ kita klik kanan, kemudian kita klik New Zone karena kita akan menambahkan zona baru. Setelah kita klik New Zone, kita langsung Next. Dan di sini kita membuat tipe dari domain dari DNS kita, yaitu primary zone. Baru kita Next. Di sini kita akan membuat nama dari DNS kita. Di sini saya buat refi.com. Baru kita klik Next. Selanjutnya membuat nama file dari domain yang sudah kita buat. Di sini nama filenya saya buat refi.com.dns.
baru kita klik next. Setelah itu kemudian kita pilih untuk allow bots non and secure dynamic updates untuk mengizinkan update secara otomatis. Baru kita klik next. Setelah itu kita klik finish. Setelah kita klik finish, nanti kita kembali pada menu atau tampilan server manager. Di sini kita pilih tadi yang zona yang sudah kita buat tadi, yaitu refi.com. Baru kita klik kanan pada name zonanya, baru kita pilih new host karena kita akan menambahkan host baru. Setelah kita klik new host, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Di sini nama domainnya refi.com, IP address-nya kita masukkan IP address kita tersebut, dan setelah diisi semua kita klik apply. Setelah itu ada pop up bahwasanya pemberitahuan bahwasanya DNS kita atau host DNS kita telah sukses dibuat. Kita klik OK. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu DNS yang telah kita buat. Caranya kita pergi ke DNS server terlebih dahulu, baru kita klik kanan DNS yang kita buat, baru pilih Start Performance Counter. Setelah itu kita akan ditampilkan seperti tampilan berikut. Selanjutnya, untuk kembali ke menu DNS, kita klik bagian Flag of Zones, lalu kita klik kanan pada 08, baru kita klik new pointer. Setelah kita klik new pointer, di sini hostname-nya kita browse, mencari hostname kita atau file yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita double klik di file refi, baru di sini akan nampak file yang baru saja kita buat tadi, atau host yang sudah kita buat tadi. Kita pilih hostnya, baru kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur DNS serta IP address pada klien. Setelah itu kita mencoba ping pada domain name yang sudah kita buat, yaitu di command prompt dengan cara ping baru nama domain kita tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang konfigurasi IP statik, DHCP server, FTP server, dan DNS server. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.